Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pertemuan kedua di pembelajaran jarak jauh. Minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan ada beberapa KD di bahasa Indonesia, dan mohon maaf sebelumnya Bapak sudah bilang minggu kemarin mudah-mudahan di pertemuan kedua kita berada di dalam kelas, tapi alhasil kita masih tetap dalam mode PJJ atau metode PJJ. Nah, ada 18 KD yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, KD yang akan Bapak jelaskan yaitu tentang kompetensi dasar hikayat, di mana di dalam KD tersebut dijelaskan mengidentifikasi nilai-nilai isi yang terkandung di dalam hikayat dan juga struktur yang ada di dalam hikayat. Nah, itu untuk pengetahuan. Untuk keterampilan, kalian harus bisa menceritakan kembali isi dari hikayat berbentuk cerpen, baik lisan ataupun tulisan. Kompetensi dasarnya itu yang akan Bapak jelaskan sekarang. Oke, masuk ke materi ya. Untuk materi hikayat itu apa? Pengertian hikayat. Hikayat itu adalah bentuk sastra berupa prosa. Prosa ada dua jenis. Yang pertama ada prosa baru dan yang kedua ada prosa lama. Nah, jika kalian membuat sebuah prosa lama, prosa itu adalah bentuk sebuah tulisan, baik itu cerita ataupun puisi, namanya disebut prosa, atau karya sastra, namanya prosa. Nah, kalau untuk prosa lama itu sifatnya terikat karena bahasanya yang menggunakan bahasa tidak masuk akal atau bahasa konotasi makna yang bukan sebenarnya. Tapi kalau kalian membuat sebuah prosa baru di sana tidak terikat, silahkan bebas, atau disebutnya mana suka, arbiter kalau untuk bahasa Indonesia. Terserah mau menggunakan denotasi ataupun konotasi, berarti itu bentuknya adalah prosa baru. Nah, di dalam sebuah prosa, hikayat ini adalah menceritakan sebuah kisah ataupun dongeng. Ya, dongengnya baik berupa opini ataupun fakta, tapi kebanyakan dongeng di sini berupa opini, kebanyakan. Nah, di dalam sebuah hikayat ada 6 struktur yang harus kalian perhatikan. Yang pertama ada abstraksi. 6 struktur ya, ada abstraksi yang kesatu, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang keenam ada koda. Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama ada abstraksi. Ketika kalian membuat sebuah hikayat, harus ada abstraksi. Abstraksi ini adalah ringkasan atau inti cerita. Jadi harus ada abstraksi terlebih dahulu. Ketika membuat naskah, membuat cerpen atau membuat hikayat, harus ada abstraksi. Wajib itu hukumnya. Kenapa? Karena itu adalah patokan inti cerita. Oke. Yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi ini adalah menceritakan tentang atau yang berkaitan dengan waktu, suasana, ataupun tempat. Waktu, suasana, ataupun tempat, atau sering disebut dengan alur, atau bahasa perfilmannya disebut dengan plot ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi di sini yang pertama ada masalah, terus berhubungan dengan konflik dari mulai cerita awal. Masalah bermunculan, terjadilah konflik sampai dengan klimaks, itu komplikasi, harus ada komplikasi. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi. Untuk evaluasi adalah penyelesaian masalah dari komplikasi. Penyelesaiannya harus seperti apa? Masalahnya seperti ini, penyelesaiannya seperti apa? Ya, selanjutnya resolusi. Nah, untuk resolusi di sini resolusi itu adalah solusi si pengarang yang dialami tokoh. Jadi tokohnya seperti apa itu harus ada solusinya. Kebanyakan si pengarang yang menceritakan kembali. Jadi solusi si tokohnya harus seperti apa? Begitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah koda. Nah, untuk koda ini adalah nilai atau pelajaran yang terkandung di dalam sebuah cerita. Saya ulangi, ada 6 struktur yang harus kalian perhatikan ketika membuat sebuah hikayat. Ke-6 strukturnya harus ada, harus terdapat di dalam sebuah hikayat. Nah, untuk karakteristik bahasa
hikayat mempergunakan yang pertama tetap ada 6, masih ada 6 karakteristik bahasa. Yang pertama bahasanya terserah. Kalau untuk prosa lama kalau untuk prosa baru bahasanya terserah kalian. Tapi kalau untuk prosa lama bahasanya usahakan menggunakan bahasa yang konotasi atau makna yang bukan sebenarnya atau tidak masuk akal untuk bahasa. Ya, yang kedua ada istana sentris. Kenapa istana sentris? Karena hikayat dominan menceritakan tentang sebuah kerajaan yang dimana di dalam sebuah hikayat selalu ada pangeran, ada raja, ada putri, ada selir. Nah, itu sebuah hikayat karena menceritakan sebuah dongeng. Di mana ada dongeng pasti di sana ada istana sentris berupa kerajaan. Selanjutnya pralogis. Nah, pralogis ini adalah kemustahilan. Jadi hal-hal yang mustahil selalu ada di dalam sebuah hikayat. Contohnya kemustahilan di sini, lahirlah sebuah anak dengan sebatang pedang yang sangat tajam, atau lahir pangeran tersebut lahir dari sebuah batu. Kan tidak masuk akal atau mustahil, itu harus selalu ada di dalam sebuah hikayat. Itu namanya pralogis. Selanjutnya statis. Kalau statis baku, tetap di sana diam. Jadi ceritanya muter, monoton, itu statis. Ya. Terus selanjutnya ada kesaktian. Pasti di dalam sebuah hikayat karena di sananya ada pralogis atau kemustahilan, pasti sakti. Saktinya gimana? Contohnya pangeran tersebut berhasil mengalahkan Garuda. Garuda tersebut berhasil membumi hanguskan kerajaan. Di mana ada Garuda membumi hanguskan kerajaan segede apa, Garuda segede apa. Nah, itu berarti sakti si Garuda tersebut ya. Selanjutnya anonim. Nah, kalau untuk anonim tidak pernah diceritakan si pengarangnya siapa. Itu bersifat anonim, tidak ada namanya. Ada 6. Bapak ulangi, yang pertama bahasa, yang kedua istana sentris, pralogis atau kemustahilan, statis, kesaktian, dan anonim. Oke, itu untuk karakteristik bahasa, baru struktur dan karakteristik. Selanjutnya, nah ini yang harus kalian perhatikan juga, ada 2 unsur di dalam hikayat. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ini yang sering dilupakan. Selain struktur, ada abstraksi sampai dengan koda. Kalian harus memperhatikan unsur yang terkandung di dalam hikayat. Yang pertama unsur intrinsik Bapak bahas. Ada 6 unsur intrinsik yang harus terkandung di dalam hikayat. Yang pertama ada tema. Yang kedua ada alur. Yang ketiga ada amanat. Keempat tokoh. Kelima sudut pandang, dan keenam gaya bahasa. Itu harus ada di dalam unsur intrinsik. Ini tujuannya untuk menganalisis struktur. Kalau hikayat sudah jadi, sudah ada, kalian analisis unsur intrinsiknya harus ada keenam unsur ini. Paham ya? Yang pertama ada tema. Tema itu adalah sebagian besar dari sebuah cerita. Temanya apa? Kalau hikayat pasti otomatis temanya tentang kerajaan. Nggak bakal mungkin. Ada juga kalau temanya tentang percintaan, perjodohan, berarti tetap aja masuknya ke istana sentris. Perjodohan antara kerajaan anu dengan kerajaan anu gitu. Terus alur. Nah, yang tadi alurnya ada 3. Yang pertama ada alur maju, ada alur mundur, dan alur campuran. Yang pertama alurnya maju. Kalau alurnya maju, dari mulai pengenalan tokoh, sifatnya seperti apa, jalan ceritanya seperti apa, sampai dengan klimaks dan penyelesaian, itu alur maju. Tapi kalau alur mundur, sebaliknya. Klimaks terlebih dahulu yang diceritakan, setelah beres klimaks, baru dijelaskan ini siapa, dia siapa, perannya seperti apa, dan endingnya seperti apa. Kebanyakan yang menggunakan alur maju adalah cerita-cerita yang cerita-cerita zaman sekarang. Kalau untuk alur mundur gitu. Nah, kalau alur campuran itu sifatnya
muter, maju, mundur, mundur, maju sampai dengan beres, tidak pernah tertebak, itu alur campuran. Nah, kalau amanat harus ada amanat. Jadi sebuah cerita, semuanya cerita pasti ada amanatnya, baik dari negatif ataupun positifnya. Amanatnya seperti apa? Amanat yang terkandung di dalam cerita mengandung amanat apa? Pesan yang disampaikan dari cerita tersebut apa? Oke, yang keempat ada tokoh. Di mana tokoh ini adalah seseorang yang memerankan peran tokoh. Beda, ada tokoh, ada penokohan. Nah, kalau tokoh, misalkan saya ada seorang pangeran. Nah, saya memerankan seorang pangeran, itu tokohnya. Kalau penokohan, sifat dari pangerannya, apakah antagonis atau protagonis, itu penokohan. Ada yang bilang penokohan, ada yang bilang perwatakan, ya, watak dari tokoh tersebut. Selanjutnya sudut pandang atau point of view. Sudut pandangnya dilihat dari sudut pandang orang keberapa, atau sudut pandang orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga, atau sudut pandang cerita tersebut seperti apa sudut pandangnya, ya, itu untuk sudut pandang. Orang pertama berarti aku, kedua dia, bisa ketiga mereka, itu sudut pandang orang ketiga, aku, dia. Berarti aku, saya, itu harus sudut pandang orang pertama. Yang kedua dia, kalau mereka berarti sudut pandangnya adalah orang ketiga. Kita menceritakan orang lain, berarti sudut pandangnya orang kedua. Kalau saya menceritakan diri saya sendiri, berarti sudut pandangnya adalah orang pertama. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang keenam adalah gaya bahasa. Di mana gaya bahasa di sini menggunakan gaya bahasa apa? Baik denotasi ataupun konotasi. Kebanyakan gaya bahasa menggunakan majas. Nah, majas di sini ada yang menggunakan perumpamaan, sindiran, atau majas membandingkan. Kebanyakan, banyak kalau majas perumpamaan kan ada metonopia, personifikasi. Kalau gaya bahasanya, baik ada juga yang menggunakan bahasa konotasi, ada juga yang menggunakan bahasa denotasi, makna yang sebenarnya ataupun makna yang bukan sebenarnya. Itu adalah unsur intrinsik. Intrinsik berarti unsur yang berada di dalam cerita. Selanjutnya yang terakhir ada unsur ekstrinsik, ya. Unsur ekstrinsik berarti unsur yang berada di luar sebuah cerita. Nah, ada 4 unsur ekstrinsik yang harus kalian pahami. Cerita tersebut mengandung unsur ekstrinsik apa? Yang pertama, agama. Jadi ada penggalan sebuah cerita yang menceritakan sebuah agama, itu masuknya ke dalam unsur agama. Dan yang kedua, sosial. Bentuk sosialnya, ada sepenggalan sebuah cerita, baik itu paragraf ataupun kalimat, berarti masuk ke dalam unsur ekstrinsik. Bentuk sosialnya seperti apa, atau nilai sosialnya seperti apa. Yang ketiga, ada nilai budaya. Apakah ada nilai budayanya di dalam sebuah cerita tersebut? Kalau ada, kalian sisipkan, baik itu paragraf ataupun kalimat. Selanjutnya ada pendidikan. Apakah ada berbentuk edukasi atau pendidikan di dalam sebuah cerita tersebut? Itulah penggalan sebuah cerita mengenai pendidikan. Itu unsur ekstrinsik. Ada 4, agama, sosial, budaya, dan pendidikan. Selanjutnya ini jenis-jenis hikayat, ya. Jenis-jenis hikayat itu banyak. Bapak ambil intisarinya saja. Jenis hikayat menurut isinya: cerita rakyat, epos India, cerita dari Jawa karena kerajaan, ya. Cerita rakyat kebanyakan kerajaan, Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Dayang Sumbi, itu berupa kerajaan, ya. Epos India, cerita-cerita India, cerita dari Jawa, Majapahit dan sebagainya. Cerita Islam, sejarah dan biografi. Biografi kan dulunya kerajaan, atau sejarah diri sendiri, atau deskripsi, ya. Cerita berbingkat itu. Nah, sampai di situ yang akan Bapak jelaskan, dari mulai struktur, karakteristik sampai dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari hikayat. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari pembahasan struktur hikayat sampai dengan isinya.
mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang ketiga kita sudah berada di dalam kelas, kita berdoa saja sama-sama ya. Jadi tidak menggunakan PJJ. Bapak pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.